Suara mah aya, ada jelas. Kayak yang lagi ngobrol, dia bilang gini, "Keur naon peuting-peuting neangan teh nu kararitu." Sepanjang bawa kamera kesana kesini tuh badan teh kayak berat ya, kayak lagi manggul beras sekarung gitu. Video ini tayang, kami sedang eksplor. Kamera rolling. Action. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Misteri People dimanapun kalian berada, ketemu lagi di cerita misteri malam Jumat. Dan untuk episode kali ini adalah di balik layar misteri, mengenai pengalaman kami ketika kami mengadakan proses syuting di video yang kemarin, yaitu dengan judul Villa Berdarah Danau Mati yang masih berada di daerah Bandung Selatan. Nah, gangguan yang kami alami juga lumayan cukup luar biasa, bahkan sampai dengan proses diuploadnya video tersebut, terutama gangguannya kepada istri saya. Nah, seperti apa nanti ceritanya, saya dengan istri saya akan berbagi buat kalian semua di rumah. Tapi jangan lupa selalu dukung channel saya dengan cara di like, subscribe, dan komen di bawah. Juga silakan untuk di-share juga ke media sosial kalian. Oh ya, sekadar pemberitahuan juga buat kalian, selama bulan suci Ramadan, cerita misteri malam Jumat kemungkinan tidak akan tayang dulu. Kami ingin lebih konsen lah untuk beribadah di bulan suci Ramadan ini. Nanti mungkin setelah Lebaran akan dimulai lagi untuk episode cerita misteri malam Jumat, tentunya dengan cerita-cerita yang lebih seru lagi. Jadi tonton terus videonya sampai selesai. Dan kita akan mulai aja ceritanya sekarang. Tunjukkan nyalimu, I see you. Nah, sekarang mau cerita dari mana dulu nih? Bunda nih yang ngalamin di belakang kamera nih ya. Yang namanya di belakang kamera itu pasti orang yang paling terdepan lah. Untuk ke tempat itu kan harus ngambil footage, merasakan juga hal-hal yang di belakang kamera dan lain sebagainya. Seperti apa sih sebenarnya pas dari mulai awal aja? Kalau dari awal tuh yang waktu nyari TKP ke tempat lokasi ya, kan awalnya yang waktu mau ke villa itu ya, terus kan ada sampai di gerbang nih, parkir. Oh ya, gerbang villanya itu ya. Kan mau nanya tadinya ke satpam gitu kalau misalkan bisa dibuka, tapi ternyata kan tutup ya, nggak ada yang jaga. Cuma sampai jam 6. Nah, begitu menginjakan kaki itu, kenapa ya rasanya teh nggak enak gitu loh ngeliatin sekeliling gitu apa ya? Apa sih sekeliling pagarnya kayak yang udah nungguin gitu, pada nungguin. Jadi kayak yang pada nongol gitu ya, ada yang merhatiin lah gitu ya. Cuma aku nggak berani ngelihat lebih jauh sih, cuma ngelihat pagarnya doang. Sebetulnya tempatnya tutup tuh ada untungnya, ada enggaknya gitu ya. Untungnya tuh gini, aduh salamet gitu ya. Iya. Soalnya aku mah ya horor ninggalin teh. Karena dia ini lebih sensitif lah gitu ya. Jadi buat teman-teman yang belum tahu juga, istri saya ini kadang-kadang lebih sensitif dari biasanya lah. Dalam artian seperti saya orang awam nih ya, saya itu mungkin perasaan merinding dan lain sebagainya. Kalau istri saya mungkin lebih dari itu gitu. Terus ya jadi pas ngeliatin dinding yang kayak gitu sekelilingnya tuh kayak yang ada nongol gitu ya. Cuma nggak kelihatan sosoknya apa-apa, cuma merasakan perasaannya seperti itu. Karena akunya mungkin ngebatasin dalam artian aduh malas ya gitunya, malas pisan gitu. Jadi begitu tahu tutup, aduh syukur. Tapi yang bikin udah jauh-jauh gitu ya, terus tempatnya tutup misalkan, ya udahlah nggak apa-apa, bukan rezekinya berarti. Nah, pas yang di lokasi penelusurannya yang di danau mah ngerasainnya tuh gini, aku mah kan walaupun kayak gini juga tetap borangan teh penakut gitu, tetap penakut gitu. Jadi pas begitu megang kamera ya mau gimana lagi,
ya udahlah gitu ya, toh ada kamu, ada Ayuda ini gitu ya, kalau ada apa-apa mah. Terus begitu bawa kamera, sepanjang bawa kamera kesana kesini itu badan teh kayak berat ya, kayak lagi manggul berasa karung gitu ya. Jadi kayak terutama ada yang nemplok punggung gitu ya, terutama punggung gitu. Pas ngelihat sekeliling, beruntungnya pada lokasi pertama itu nggak ngelihat apa-apa, gitu. Terus karena memang akunya nggak mau merenya, jadi emang bersih lah nggak kelihatan. Tapi kan ada suara-suara mah aya kan ya, Suara-suara kedengeran lah. suara-suara mah aya, ada jelas. Kayak yang lagi ngobrol di tengah-tengah, kayak lagi di danau yang kayak kerubuk-kerubuk gitu ya, air gitu. Jadi kayak ada apa gelembung gitu ya. Kayak ada yang main di tengah danau gitu, padahal itu hampir tengah malam. Aku mah positive thinkingnya teh gini, meureun aya nu ngurek gitu, ngurek teh dalam artian lagi nyari belut malam-malam gitu atau ya. apa lagi mancing ikan lah di situ biasanya. Biar nggak terlalu takut, sugestinya seperti itu. Terus pas Ayuda sebelum bilang ini ada cewek nih di sini gitu ya. Nah itu tuh udah paling berat kan, aku ngebelakangin posisi dia awalnya. Kita tuh kalau nggak salah lagi ngehadap ke barat kan. Iya. Dia kan adanya di dia tuh ke timur, adanya di timur. barat. Pas waktu aku lagi ngamera kamu, hadap ke timur kan. Dia kan ada di sini sebelah barat. Nah itu teh udah lebih berat daripada yang awal-awal. Sebelum Ayuda bilang ada cewek gitu. Pas udah lama pembahasan, terus Ayuda bilang, "Nih di sini ada sosok cewek gitu ya." Oh, palingan berat gitu, pantesan berat. Ternyata mungkin dari beberapa meter di belakang tuh ada dia lagi ngeliatin mungkin ya. Jadi kalau kalian belum lihat itu videonya, silakan nanti kalian dilihat dulu, ditonton dulu. Tinggal diklik di pojok kanan atas, terus berjalan. Terus kan waktu ada cewek itu dibahas, aku tuh sekilas kayak ngedenger suara cowok gitu ya, kayak bapak-bapak atau agak berat suaranya tuh gimana? Aki-aki, bapak-bapak atau gimana ya, pokoknya laki-laki aja. Dia bilang gini, nggak ke telinga banget sih, cuma kedengeran gitu ya. Nggak tahu Ayuda denger sama kamu atau enggak. Pokoknya gini aja, malam-malam, intinya mah malam-malam ngapain pada ke situ gitu, nu di teangan teh nu karitu we cenah. Yang dicari itu yang begitu gitu, cari hantu maksudnya gitu. Ngapain sih malam-malam, istilahnya mah nyari hantu gitu, atau yang begitu, yang nggak bagus dicari gitu ya. Dia bilangnya gini, ngapain kernaon penting-penting neangan teh nu kararitu gitu, dia bilang gitu kan ya. Tapi suaranya juga nggak galak atau gimana, cuma datar aja gitu ngomong kayak gitu. Pas-pasan Ayuda bilang, pokoknya sebelum Ayuda ngebahas apa, aku tuh udah duluan mereka teh kasih inilah gitu. Jadi kalau kayak kasih notice gitu, warning lah gitu ya. Ngapain gitu. Kesana. Abis dia bilang ngapain, terus Ayuda bahas katanya nggak boleh lama-lama di sini kan, berarti sinkron ya. Terus bilang ada apa sih, makam orang sakti, makam orang dulu, makam petilasan kayak gitu. Jadi itu salah satu penggawa Pajajaran. Kurang tahu ya yang bilang itu, siapa tahu beliau atau bukan ya. Pokoknya nggak ngelihat wujud, tapi cuma ngedengar suara aja, tapi nggak deket telinga banget, cuma kedengeran gitu sekilas. Ya udah itu aja kalau di tempat pertama mah. Nah, jadi teman-teman, ini sebetulnya dari mulai awal kita mau berangkat syuting pun juga gangguan sudah luar biasa ya. Ini ada hujan dan lain sebagainya, tapi alhamdulillah lah hujannya nggak terlalu lama. Kemudian kita pun juga berangkat juga memang agak terlambat, setelah sholat asar kita berangkat. Perjalanan memang cukup jauh pada saat itu teman-teman gitu ya. Jadi kurang lebih sekitar 2 jam ya perjalanan ya. 2 jam setengah, 2 jam ya. Sekitar 2 jam setengah karena memang perjalanannya ke daerah selatan banget gitu ya, perbatasan dengan Garut lah gitu. Nah kemudian memang struktur jalan tuh berliku-liku gitu.
sempit dan lain sebagainya. Itu kalau misalkan yang tidak ahli dalam mengemudi di situ bisa celaka juga karena jalannya sempit, berliku-liku gitu ya. Udah gitu pada ngebut lagi kan jalannya lancar. Pada ngebut dan sebagainya. Itu biasanya jalur dipakai untuk perlintasan dari Kabupaten Bandung menuju ke Garut biasanya. Itu kalian pasti udah pada tahu lah. Kita juga sempat ngusahain ya sebetulnya datang ke villa itu kan ya, dengan nunggu dulu di warung, terus nyari informasi di warung kira-kira mungkin si bapaknya kenal sama yang jaga, ternyata nggak tahu gitu. Dan ya memang bukan rezekinya, suatu hari siapa tahu bisa ke tempat ke dalamnya gitu. Jadi sebenarnya posisi villa itu gini teman-teman, itu posisi villa tuh ada di pinggir jalan, agak tinggi lah sedikit gitu ya, kayak di atas bukit gitu. Kemudian di bawahnya tuh ada danau, itu semacam danau buatan atau danau mati lah di situ sebenarnya. Nah, tempat tersebut biasanya dipakai untuk pesta dan lain sebagainya. Bahkan ketika mereka pun sudah tidak ada di dunia ini, sudah pada meninggal, itu ya, kebiasaan itulah kebiasaan yang masih ada terekam. Karena gini teman-teman, alam kita ini adalah merupakan satu alat rekam yang baik gitu ya. Jadi ketika kejadian yang dulu seperti apa itu terekam terbaik dengan alam, tembok dan sebagainya itu merekam dengan baik. Nah, cerita itu banyak beredar di masyarakat. Walaupun villa itu sepi, tapi suka banyak terdengar kayak ada pesta, ada perayaan dan lain sebagainya gitu ya. Terdengar ramai gitu. Padahal kosong. Setelah kami nggak bisa masuk ke villa, kami memutuskan untuk syutingnya tuh di pinggir Danau Mati. Itu ada jalan yang menuju ke arah bukit. Itu dipakai untuk melihat sunrise gitu. Nah, kami tuh tidak jauh lah dari pinggir jalan itu, maju sedikit karena kalau terlalu jauh juga lumayan ya, jalannya jelek dan sebagainya, gelap gitu ya. Yang jelas gelap, itu nggak ada penerangan lampu jalan. Nggak ada penerangan sama sekali. Nah, sampai di situ saja gangguan sudah mulai lumayan banyak ya, suara-suara, terutama kameramen ini yang harus berjalan mundur ya Bunda, kan harus jalan mundur, jadi pegang kamera ini dia harus mundur gitu. Jalannya juga nggak bersahabat ya, kayak jalannya kalau bahasa Sunda mah barangkal gitu ya. Banyak batu kerikil dan gede-gede besar gitu ya. Nah, itu memang jadi satu kendala juga buat kami di situ, dan kami nggak bisa dekat ke pinggir danau ya, karena ada pagar ya situ ya. Pagarnya juga pendek ya. Kayak buatan kayak dari kayu gitu. Ada pagar kayu pendek lah gitu, cuman sampai sepinggang lah gitu. Tapi nggak langsung menuju ke danau, ada tanaman dulu di depan pagarnya. Ada pohon teh kalau nggak salah gitu. Sebetulnya villa itu juga nggak terlalu jauh dari satu danau atau situ ya, yang lumayan cukup terkenal lah di daerah situ ya Bun ya. Nggak terlalu jauh lah gitu. Kami mendapatkan satu nama yang sosok untuk bunuh diri, itu siapa namanya silakan ditonton nanti. Sosok tersebut juga yang dulunya pemilik villa memang sempat protes ya. Kenapa sih katanya harus dibesar-besarkan? Berita ini nggak harus dibesar-besarkan, dikarenakan ya kalian seperti halnya melihat satu berita di televisi, ada berita kriminal, pembunuhan dan sebagainya, itu sudah biasa gitu ya. Jadi nggak perlu disebarluaskan. Sosok inilah yang bercerita kepada Ayuda ya waktu itu ya. Ini harusnya Ayuda juga kalau ada di sini dia bisa cerita lebih lengkap sih sebenarnya ya. Nah, itulah teman-teman yang terjadi di tempat itu ya, sehingga kami sempat dikasih warning ya untuk segera meninggalkan tempat di situ. Jangan terlalu lama di situ. Akhirnya ya kita harus pindah ke tempat yang kedua ya akhirnya. Nah, di tempat kedua ini juga istri Jangan saya. diperjelas. Tempat kedua aja. Nah, tempat kedua ini istri saya tuh melihat sosok lah gitu ya. Jadi lihat apa sih waktu itu? Waktu kamu ngobrol duduk di batu sama Ayuda itu kan aku tuh megang kamera gini ya. Jadi kalau dilihat dari layar LCD kelihatan gitu dia. Si sosok itu kelihatan gitu ya. Kelihatan perempuan. Terus aku kan heran,
kenapa kelihatan gitu ya. Mm-mm. Terus lihat lagi sama mata sendiri, tapi di nyatanya bukan di LCD gitu ya, Mm-mm. nggak ada. Terus ngelihat lagi di kamera, kok ada, masih ada gitu. Mm-mm. Terus aja gitu dicobain bolak-balik, lihat ke LCD, ngelihat ke kamera, ke LCD kamera, terus ngelihat ke lurus ke depan gitu ya, nggak pakai LCD, nggak ada. Ngelihat lagi ke LCD, nggak ada. Tapi untungnya di hasil videonya itu nggak kerekam ya, Enggak. Nah, nggak kerekam. nggak ada ya. Cuman jadi gini teman-teman, kan itu teh waktu kita ngobrol berdua sama Ayuda itu kan di belakangnya Jurang, tapi kan ada pohon yang numbuh di sisi-sisinya. itu Makanya si makhluk itu muncul dari bawah jurang atau memang sudah ada di atas pohon itu? Jadi gini kan, kalau orang Sunda nyebutnya teh gawir gitu ya. Gawir itu kan sisi tebingnya jurang itu kan itu apa sih bentuknya tuh gitu kan, menurun. Ya gitulah, kayaknya ada mah curam gitu. di sisi curamnya itu teh ada pohon gede gitu. Jadi yang kelihatan tuh atasnya doang, gitu. Nah di atasnya itu kan banyak daun pucuk kayak gitu ya. Nah dia tuh lagi duduk, yang pas kelihatan dari LCD gini tuh dia itu lagi duduk, lagi kakinya lagi ngayun-ngayun gitu. Tapi nggak cepet, pelan-pelan gitu. Kadang kaki ya. Kadang si kakinya nyilang gini, sambil ayun-ayun sambil nyilang gitu. Terus kadang gitu, aku tuh herannya gini, emang di belakang kamu juga yang sejajar gitu kan ada pohon juga, tapi bukan pohon yang di dekat itu kamu, bukan. Tapi kayaknya pohon yang tumbuh di sisi jurang tebing itu, dari sisi-sisinya kan begitu ke atas mah kelihatannya pasti atasnya doang, pucuknya doang. Nah dia tuh duduknya di situ. Kalau manusia gitu ya, kalau manusia gitu duduk di atas pucuk udah pasti kan patah pucuknya, jatuh, ngegubrak. Duduknya di atas pucuk daun-daun. Tapi yang bodornya tuh kenapa aku bilang bodor tuh kayak gini, kakinya putih mulus, kayak gadis gitu ya, kakinya putih mulus. Terus detailnya teh inget banget gitu, detail bajunya teh kayak long dress bukan? Kayak baju putih gitu, 7/8 lah, sebetis gitu ya. Sebetis. Jadi di dalamnya teh ada puringnya, lebih pendek dari si les itu yang kain yang di luarnya kain yang transparan gitu, bodor gitu. Pas aku mikir lagi, bajunya kenapa kayak bagus gitu ya, cuma warnanya mah emang biasalah standar gitu, putih-putih gitu. Enggak, putih-putih gitu ya. Putih. Cuma iya yang dibilang bodor tuh pengen ketawanya tuh kok bisa gitu ya, pakai baju kayak gitu. Makanya aku inget, langsung aku gambarin si kakinya teh mulus. Lihat gambarnya putih. ada nggak? Coba lihat. Si kakinya teh mulus putih, terus bajunya tuh 7/8 kayak les gitu, kayak yang di luarnya transparan gitu. Coba liatin. Nah, mana sih? Ntar dulu. Ini. Nah ini kelihatan nggak? Teman-teman kelihatan nggak? Nah itu. Tuh gambarnya ya. Cuma aku tuh mikirnya tuh gini, kalau manusia ya jam 11-12 malam itu tuh jam berapa sih? Pokoknya sekitar 11-12an. Hampir tengah malam lah gitu, jam 12 kurang sedikit. Kalau manusia ngapain gitu ya malam-malam? Perempuan pula duduk di atas pohon. Pohonnya tuh yang tumbuhnya di sisi jurang gitu ya. Yang berarti si pohonnya tuh tumbuhnya mah di bawah gitu ya. Yang kelihatan atasnya doang kan. Terus kan kalau manusia kalau duduk di pucuk daun, bukan di ranting, bukan di dahan lagi, tapi di rantingnya itu mah duduk. Di ranting yang kecil, teman-teman, kecil. Udah pasti jatuh kan. Ya itu kelihatannya tuh ya gitu. Wajahnya kelihatan gak pada saat itu? Enggak, untung enggak kelihatan. Ketutup daun atau memang tinggi gitu? Aku ngelihatnya segitu doang, dari paha ke bawah. Oh, kelihatannya dari paha dari ke bawah. Paha ke bawah. Cuma itu merhatiinnya lama loh, lumayan. Jadi ngelihat di LCD ada, tapi ngelihat pas gini kan ke di LCD ada kerekam, terus pas ngelihat di mata sendiri gitu ke lurusan ke sana nggak ada, ngelihat lagi di LCD ada. Nah, kalian bagi yang penasaran nih ya, silahkan kalian tonton dulu videonya.
di episode kita yang kemarin di Villa Berdarah episode ke-18 itu ya sebenarnya. Silahkan ditonton dulu. Bener nggak menurut kalian seperti apa ya? Soalnya kan kalau di video mah si ranting pohonnya aja juga nggak kelihatan nggak kelihatan. Yang kelihatan itu pohon yang di samping kamu, kalau di yang belakang samping, batu sedikit. Terus kan ada Neng ya, anak kita yang bungsu. Kan suka ada ustadz yang mengobati dia ya. Kadang kan medis alternatif gitu. Pas kalau alternatif kebetulan kan ke Ustadz Iman gitu ya. Ditanyain ke Ustadz Iman gitu, ini benar nggak sih yang dilihatnya? Bisi we aku halu gitu ya. Ngeliatin teh yang keliat tuh pikiran aku doang gitu yang gitu. Ustadz tuh gini, insya Allah sih benar ini mah, tapi dah bukan cewek, itu mah kayak mama, kayak nenek-nenek kalau wajahnya mah. Tapi nggak kelihatan wajahnya teh, nggak, untung. Kalau kelihatan sepotong aja aku sakitnya sampai 4 hari, gimana kelihatan semuanya. Jadi teman-teman itu setelah kita syuting itu ya, aku sakit beres, istri saya tuh sakit sampai berapa hari? 4 hari ya. Sakit 4 hari. Jadi apa ya, takutnya tuh gini loh, kalau misalkan ngelihat ke atas terus kelihatan misalkan badannya gimana, langsung kalau lagi gini gimana ya, kalau gini kan seremnya. Iya. Yang dirasain sama 4 hari itu apa? Nggak enak badan aja, berat atau gimana gitu? Gimana ya, dah susah ngejelasinnya, susah. Jadi kalau orang yang lagi flu mah kayak lagi flu lah gitu. Pegel-pegel, nggak enak badan, berat gimana gitu ya. Pusing sih enggak, cuma ke badan tuh gimana ya, loyo-loyo banget gitu. Kayak yang bawa-bawa beban kemana-mana gitu. Jadi pengennya tuh tiduran, rebahan gitu. Terus ke makan juga males. Terus pagi-pagi, siang-siang lemes, tapi kalau malam-malam hilang timbul gitu. Nah itu pun juga dialami oleh saya sebenarnya, tapi lebih dialami tuh ke proses editing. Jadi setelah footage ini, video ini jadi semua, itu hilang. Jadi saya harus mulai lagi dari awal. Kebayang nggak kalian? Setelah itu saya dari awal lagi, udah beres. Begitu mau ditampilkan, suaranya hilang. Saya proses dari awal lagi, tiba-tiba gambarnya agak rentan gitu ya, dret gitu. Aduh, saya bilang ini kenapa? Padahal dari footage-nya bagus, itu nggak ada apa-apa. Alhamdulillah proses editing selesai. Itu terjadi sampai dengan waktu mau upload ya. Saya tuh biasanya tuh kan upload itu setiap malam Jumat jam 7 malam. Tiba-tiba waktu mau upload pertama kali itu sinyal hilang. Akhirnya saya harus keluar dari rumah mencari tempat sinyal yang bagus. Agak cukup jauh juga dari rumah, sekitar 300 atau 400 meter saya harus keluar rumah baru saya dapat sinyal. Saya upload. Selesai diupload dan lain sebagainya, begitu ditayangkan, begitu masuk menit pertama kalau nggak salah ya, gambarnya putus-putus. Waduh, ini ada apa? Saya bilang, saya take down lagi. Videonya saya take down, saya turunin. Saya perbaikin lagi. Saya lihat lagi hasil editingnya, ternyata bagus, nggak ada apa-apa. Kemudian saya utak-atik kayaknya selesai, diupload lagi. Anehnya di tempat yang sama pada saat itu yang saya cari sinyal, itu sinyal nggak ada lagi di situ. Yang tangannya gini-gini ya. Sinyal itu di tempat itu nggak ada lagi. Saya harus berpindah tempat. Kalau kalian nggak percaya, saya pindah ke daerah pemakaman dekat rumah saya, baru saya dapat sinyal. Aku bilang ini, makanya berdoa dulu sebelum upload. Terus tanyain ke Ayuda, ini susah benar di-upload. Nah akhirnya setelah kedua kalinya saya upload, masih ada gangguan. Akhirnya saya menghubungi Ayuda. Dan kata Ayuda disuruh baca-baca dulu lah gitu ya, berdoa dulu dan sebagainya. Saya terus terang pada saat itu sempat emosi. Saya pada saat itu. Gua mau upload ini video sekarang, gua udah minta izin sama yang gua ceritain. Kalau ada yang nggak suka datang ke gua sekarang.
Akhirnya saya istighfar, saya berdoa dan sebagainya. Alhamdulillah di upload yang ketiga baru saya bisa berhasil. Itu sekitar jam 11 kalau nggak salah ya, jam 10 jam 11 lah. Saya upload itu jam 11, bayangin nggak? Harusnya upload jam 7, baru jam 11 saya bisa upload. Setelah di-upload selesai, nah subhanallah istri saya juga lambat laun mulai agak membaik sedikit demi sedikit. Peralatan yang saya pakai untuk syuting ini pun juga kembali normal seperti biasanya, yang tadinya banyak gangguan teman-teman. Nah itulah teman-teman ya, cerita di balik layar misteri untuk video di Villa Berdarah Danau Mati yang episode kemarin. Itu adalah sebuah informasi lah buat kalian ya, apa yang kami alami, kenapa saya sampai 3 kali menurunkan video, dan apa saja yang gangguan yang dialami kepada kami pada saat itu, terutama sama istri saya sebagai kameramen gitu ya. Pada saat itu yang bawa kamera di, kan yang namanya kameramen itu adalah ujung tombak lah sebenarnya, ujung tombak sebuah video gitu. Kameranya mah nggak berat-berat amat, yang Iya. berat mah badan. Sebenarnya itulah gangguan. Oke, teman-teman, itulah episode kita di balik layar misteri pada malam hari ini. Kami mohon maaf atas segala kekurangannya, dan kami juga mohon maaf selama nanti bulan suci Ramadan kami tidak akan tayang dulu cerita misteri malam Jumat seperti biasanya. Insya Allah nanti setelah Lebaran kita akan mulai lagi ya dengan tayangan-tayangan yang akan menghibur kalian semua. Dan sebelum saya akhiri, jangan lupa selalu dukung channel saya dengan cara di like, subscribe, dan komen di bawah. Jika ada pertanyaan kalian bisa follow aja Instagram saya di bawah, dan bisa DM saya secara langsung. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, saya Kang Rudi pamit, dan Erna Yulita, manajer saya, istri saya juga pamit. Sampai ketemu lagi di cerita misteri berikutnya. Insya Allah kita akan explore ya. Nah, video ini tayang, kami sedang explore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I see you.